Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nail Lusna dengan NIM 210201032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas PPT saya tentang bilas lambung, konsep, dan SOP. Di mana ini tugas keperawatan medikal bedah 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Escape MCAP. Baiklah, pengertiannya. Bilas lambung atau disebut juga pompa perut dan irigasi lambung merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk membersihkan isi perut dengan cara mengurasnya. Membilas lambung adalah membersihkan lambung dengan cara memasukkan air atau cairan tertentu ke dalam lambung dan mengeluarkan kembali dengan menggunakan selang penduga lambung atau NGT. Adapun tujuannya, yang pertama untuk pembuangan organ, substansi dalam upaya menurunkan absorpsi sistemik. Yang kedua, untuk mengosongkan lambung sebelum prosedur endoskopik. Yang ketiga, untuk mendiagnosis hemoragi lambung dan menghentikan hemoragi. Adapun indikasinya, yang pertama pasien keracunan makanan atau obat. Yang kedua, persiapan tindakan pemeriksaan lambung. Yang ketiga, persiapan operasi lambung. Yang keempat, pasien dalam keadaan sadar. Yang kelima, keracunan bukan bahan korosif dan kurang dari 60 menit. Yang keenam, gagal dengan terapi emesis. Yang ketujuh, overdosis atau obat narkotik. Yang kedelapan, terjadi pendarahan lama, hematemesis melena pada saluran pencernaan atas. Yang kesembilan, mengambil contoh asam lambung untuk dianalisis lebih lanjut. Yang ke-10, dekompresi lambung. Dan yang ke-11, sebelum operasi perut atau biasanya sebelum dilakukan endoskopi. Adapun kontraindikasi, yang pertama keracunan oral lebih dari 1 jam, yang kedua pasien keracunan bahan toksik yang tajam dan terasa membakar, resiko perforasi esofageal, serta keracunan bahan korosif misalkan hidrokarbon, pestisida, hidrokarbon, aromatik, dan halogen. Yang ketiga, pasien yang menelan benda asing yang tajam. Yang keempat, pasien tanpa gangguan refleks atau pasien dengan pingsan, tidak sadar, membutuhkan intubasi sebelum bilas lambung untuk mencegah inspirasi. Adapun persiapan pasien, yang pertama, pastikan identitas pasien. Yang kedua, kaji kondisi pasien. Yang ketiga, beritahu dan jelaskan kepada pasien atau keluarganya tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu, menjaga privasi pasien. Yang terakhir, atur posisi pasien. Adapun persiapan alat, yang pertama sarung tangan bersih, yang kedua selang penduga lambung sesuai ukuran yang diperlukan dan corongnya, yang ketiga bengkok besar, yang keempat perla dan alasnya, yang kelima ember penampung, yang keenam air hangat dingin 1-2 liter atau NaCl 0,9% sesuai dengan kebutuhan, yang ketujuh gelas ukuran, yang kedelapan celemek dari karet, yang ke-9 gelas berisi air matang, yang ke-10 pelicin atau jelly, yang ke-11 set terapi oksigen lengkap dan siap pakai 12 pinset anatomi, yang ke-12 obat-obatan sulfas atropin, norit atau susu yang perlukan dalam tempatnya. Cara kerja. Yang pertama adalah tahap orientasi. Pertama, berikan salam, panggil pasien dengan namanya. Yang kedua, perkenalkan nama dan tanggung jawab perawat. Yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien atau keluarga. Adapun tahap kerjanya, yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai sarung tangan, yang ketiga memasang perla dan alasnya di dada pasien, meletakkan bengkok di bawah dagu pasien. Yang keempat, meletakkan ember yang diberi alas kain pel ke dekat pasien. Yang kelima, menentukan panjang selang penduga yang masuk ke dalam lambung. Dan yang keenam, memberi pelicin pada ujung penduga lambung. Yang ketujuh, menutup pangkal selang penduga lambung dengan cara menekuk atau diklem. Yang kedelapan, memasukkan selang penduga pelan-pelan ke dalam lambung melalui hidung. Bagi pasien sadar, dianjurkan menelan selang penduga perlahan-lahan sambil menarik napas yang dalam. Yang ke-9, meyakinkan selang penduga masuk ke dalam lambung dengan cara. Yang ke-10, memasukkan ujung selang penduga sampai terendam dalam mangkok berisi air dan tidak tampak gelembung udara dan air. Yang ke-11, setelah yang selang penduga masuk ke lambung pasien, posisi
diatur miring tanpa bantal dan letak kepala lebih rendah. Yang ke-12, memasang corong pada pangkal selang, kemudian masukkan air atau cairan. Selanjutnya ditunggu sampai air atau cairan tersebut keluar dari lambung dan ditampung dalam ember. Yang ke-13, membilas lambung dilakukan berulang kali sampai air atau cairan yang keluar dari lambung berwarna jernih atau tidak berbau racun. Tahap terminasi. Yang pertama, evaluasi respon pasien. Yang kedua, berikan reinforcement positif. Yang ketiga, lakukan kontra untuk kegiatan selanjutnya. Yang terakhir, mengakhiri kegiatan dengan baik. Adapun dokumentasinya, yang pertama, catat tindakan yang telah dilakukan, tanggal dan jam pelaksanaannya. Yang kedua, dan pelaksanaannya, catat hasil tindakan, respon subjektif dan objektif di dalam catatan. Yang ketiga, bersihkan dan kembalikan peralatan yang digunakan pada tempatnya. Yang keempat, buka APD dan cuci tangan. Yang terakhir, dokumentasikan tindakan dalam bentuk SOAP. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.